Halo adik-adik, pada kali ini kita kembali lagi di video pembelajaran selanjutnya. Pada kali ini kakak akan membahas mengenai pengukuran IPA, merupakan materi semester 1 kelas 7 sekolah menengah pertama. Pada materi pengukuran IPA, tentunya di dalamnya ada kata pengukuran. Nah, pengukuran ini dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur suatu besaran dari objek atau benda. Nah, pengertian pengukuran tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan mengukur dibutuhkan alat ukur yang sesuai dengan besarannya. Nah, sedangkan mengukur adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Misalnya mengukur lebar meja dengan mistar, mengukur kecepatan lari dengan stopwatch, atau mengukur massa dengan neraca. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi besaran dan satuan. Nah, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Nah, sedangkan satuan itu merupakan pembanding dalam sebuah pengukuran. Untuk besaran ada dua, yaitu ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Untuk besaran pokok itu sendiri merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, terdiri atas 7 besaran, yaitu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, dan intensitas cahaya. Untuk satuan dalam bentuk internasional dan juga lambang satuannya sudah terdapat pada tabel ya adik-adik. Selanjutnya ada besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya itu ada luas. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Selanjutnya itu ada juga kecepatan. Nah, kecepatan ini merupakan besaran pokok yang diturunkan dari panjang dan juga waktu. Kita masuk pada materi satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran secara internasional. Untuk ciri-cirinya yaitu memiliki nilai tetap, bersifat internasional, mudah ditiru, dan dapat dikonversi ke satuan lainnya. Dalam sistem internasional, satuan untuk besaran fisika atau IPA dibedakan menjadi dua, yaitu sistem CGS atau cm, gram, dan sekon, dan sistem MKS atau meter, kilogram, dan sekon. Untuk satuan MKS dan juga CGS sudah terdapat pada tabel. Yang kedua ada satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini merupakan satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, ciri-cirinya itu berbanding terbalik dengan satuan baku. Nah, adapun contohnya itu ada kata sebentar. Nah, sebentar ini adalah satuan besaran waktu yang digunakan untuk menentukan lama tidaknya suatu kegiatan. Contoh lainnya yaitu ketika kita mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Berapa jengkal? Nah, itu merupakan contoh dari satuan tidak baku. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai alat ukur. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai alat ukur panjang. Contohnya itu ada mistar, jongkal sorong, dan juga mikrometer sekrup. Untuk mistar itu sendiri adalah alat ukur panjang yang biasa digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda. Untuk jangkar sorong itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur diameter bola kecil, tebal uang logam, maupun diameter dalam tabung. Nah, untuk mikrometer sekrup itu adalah alat ukur yang difungsikan untuk mengukur diameter benda tipis, misalnya itu plat. Yang kedua, alat ukur massa. Contohnya itu ada neraca Hals 3 lengan, selanjutnya ada neraca digital, dan juga ada neraca pasar.
Nah, neraca Haus tiga lengan itu sesuai dengan namanya. Neraca Haus tiga lengan mempunyai lengan berjumlah 3 dan 1 cawan tempat benda. Nah, neraca ini adalah alat ukur massa yang memiliki tingkat telitian 0,1 gram. Untuk neraca digital merupakan alat ukur massa yang sering ada di dalam laboratorium untuk menimbang bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Sedangkan neraca pasar sering disebut juga sebagai neraca mekanik meja atau neraca pasar. Ini dimanfaatkan oleh para pedagang kelontong untuk menimbang barang dagangan mereka. Yang terakhir ada alat ukur waktu. Contohnya itu ada arloji, stopwatch, dan juga jam matahari atau sundial. Nah, arloji itu merupakan alat penunjuk waktu yang dipakai di pergelangan tangan manusia. Sedangkan untuk stopwatch merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam sebuah kegiatan, misalnya mengukur kecepatan pelari dan perenang. Sedangkan jam matahari itu sendiri merupakan jam yang menggunakan matahari untuk menentukan waktu sebelum ada alat ukur waktu modern seperti jam arloji. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.